Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat buat teman-teman yang udah lolos ke tahap SKB. Ini artinya semangat belajarnya harus lebih dipus lagi ya teman-teman. Karena pertempuran yang sebenarnya baru dimulai di tahap SKB. Gak jarang teman-teman yang di tahap SKD mendapatkan nilai tinggi karena lengah malah kalah di tahap SKB. Jadi ditingkatkan terus ya teman-teman belajarnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal dan pembahasan SKB CPNS tahun 2021, khususnya di bidang kesehatan umum. Materi yang akan kita bahas di video ini masih mengacu pada kisi-kisi dan FR tahun lalu, yang kemungkinan besar soal-soalnya pun gak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Siska adalah seorang bidan di Puskesmas Maju Jaya. Selain sebagai bidan desa, ia juga ditunjuk sebagai pemegang program surveillance. Suatu hari, ia mendapatkan informasi bahwa salah satu warganya ada yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian ia bersama Satgas Desa berencana melakukan pelacakan kontak erat dari kasus konfirmasi tersebut. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang benar tentang cara menemukan kontak erat? A. Pada kasus konfirmasi bergejala, tanyakan bertemu siapa saja dalam 1 hari sebelum bergejala. B. Pada kasus konfirmasi bergejala, tanyakan bertemu siapa saja dalam 2 hari sebelum bergejala. C. Pada kasus konfirmasi bergejala, tanyakan bertemu siapa saja dalam 3 hari sebelum bergejala. D. Pada kasus konfirmasi tidak bergejala, tanyakan bertemu siapa saja dalam 3 hari sebelum diambil swab positif. Atau E. Pada kasus konfirmasi tidak bergejala, tanyakan bertemu siapa saja dalam 4 hari sebelum diambil swab positif. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Pada kasus konfirmasi bergejala, tanyakan bertemu siapa saja dalam 2 hari sebelum bergejala. Berdasarkan buku saku pelacakan kasus kontak COVID-19 Kementerian Kesehatan tahun 2021, cara menentukan kasus kontak erat terdiri dari 2 poin utama, yaitu yang pertama, jika kasus konfirmasi bergejala, tanyakan bertemu siapa saja dalam 2 hari sebelum gejala muncul. Dan poin kedua, jika kasus konfirmasi tidak bergejala, tanyakan bertemu siapa saja 2 hari sebelum diambil swab PCR dengan hasil positif. Oh ya, buat teman-teman yang sedang mencari platform penyedia paket tryout online untuk persiapan menghadapi SKB nanti, salah satu referensi yang bisa teman-teman coba adalah di Ayu CPNS. Di sini tersedia berbagai macam formasi yang bisa teman-teman pilih sesuai formasi teman-teman. Dan di platform ini juga pada tahun kemarin banyak banget membernya yang lolos di seleksi CPNS tahun 2019. Dan insya Allah kali ini giliran teman-teman yang lolos di seleksi CPNS tahun 2021 ini. Untuk cara gabungnya nanti teman-teman bisa klik saja linknya di deskripsi video ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahunnya. Satukan tekad menuju Indonesia Sehat adalah tema HKN yang ke A. 57, B. 56, C. 55, D. 54 atau E. 53. Dan jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu tema HKN ke-56. Buat teman-teman semua, ada baiknya teman-teman menghafalkan tema HKN 5 tahun ke belakang. Karena pada seleksi CPNS tahun sebelumnya, banyak teman-teman yang mendapatkan soal-soal tentang tema HKN dengan tahun yang berbeda. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Untuk tahun 2020 itu adalah peringatan HKN ke-56 dengan tema Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Tahun 2019 HKN ke-55, tema yang diusung adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Kemudian tahun 2018 temanya adalah Aku Cinta Sehat. Tahun 2017 Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku. Dan pada tahun 2016 peringatan HKN ke-52 tema yang diusung adalah Indonesia Cinta Sehat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, khususnya pada pasal A. Pasal 72, B. Pasal 73, C. Pasal 74, D. Pasal 75, atau E. Pasal 76. Jawaban yang tepat adalah D. Pasal 75. Nah, untuk soal ini tahun kemarin juga sempat keluar ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada bagian 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, bagian perlindungan bagi tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan, pada pasal 74 dijelaskan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pasal 75, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 76, pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberi pelayanan kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok tenaga kesehatan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan visi pemerintah 2020-2024 Kabinet Indonesia Maju adalah A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. D. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, atau E. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk opsi A, ini merupakan visi dari Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Sedangkan untuk opsi C, D, dan E, ini merupakan misi pemerintah tahun 2020-2024. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, merupakan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 di bidang kesehatan. Berikut ini merupakan strategi RPJMN tahun 2020-2024 kecuali A. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. C. Peningkatan pengendalian penyakit. D. Pemerataan pelayanan kesehatan di semua daerah. Atau E. Pembudayaan germas. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pemerataan pelayanan kesehatan di semua daerah. Terdapat 5 strategi RPJMN tahun 2020-2024 di bidang kesehatan. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. 3. Peningkatan pengendalian penyakit. 4. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Dan yang kelima, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.